Sesuatu yang abadi itu artinya saya juga mengambilnya dari sesuatu yang abadi. Oh, oke. Rujukannya ya? Ya, rujukannya saya ambil dari sesuatu yang abadi, yaitu adalah perkataan Allah ya di Al-Quran. Itu kan abadi. Sampai akhir zaman pun kitab suci kita adalah Al-Quran ya. Bagaimana caranya kita harus dekat dengan anak itu? Ya harus kita memang bicara dengan anak dari hati ke hati, yang menyayanginya, mengasihinya sepenuh hati, lalu sering memang memeluk, menciumnya, membelainya, itu sangat berpengaruh. Anak itu akan merasa aman, nyaman, dan dia akan tumbuh percaya dirinya. Jadi kalau misalnya ada juga mitos, anak jangan suka digendong, jangan diinin terus, nanti bau tangan segala macam. Kalau menurut saya itu tidak ya seperti itu ya. Jadi wajar memang seorang anak itu dekat dengan ibunya itu wajar banget. Jadi memang kalau kita menyiapkan segala sesuatu dengan baik, insya Allah juga kita akan menuai dengan baik juga. Jadinya ya kita bercita-cita tinggi lah saya memang untuk Indonesia nanti ada merupakan negara yang sukses dan mulia ya secara dunia dan akhirat ya. Halo sahabat Inspiratif Daun Hijau, kembali lagi bertemu dengan saya Ginanjar di podcast Inspiratif Daun Hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya mudah-mudahan sehat selalu ya. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana seni merawat dan mendidik anak yang tak lekang oleh waktu bersama dengan bintang tamu podcast Inspiratif Daun Hijau, yaitu Ibu Dr. Mutia Handayani SPFAK ya. Baik Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Sehat luar biasa ya. Allah Akbar ya. Alhamdulillah Bu Mutia di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang dokter dan juga mengasuh langsung kedua anak bisa berkesempatan hadir di sini gitu. Nah, Bu Mutia, seperti kita tahu kan anak adalah hadiah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada pasangan suami istri, sehingga kemudian ini menjadi amanat yang perlu kita jaga dan kita rawat sampai dengan mereka dewasa, bisa berdiri sendiri, bisa mandiri gitu. Nah, kita akan kupas tuntas nih teman-teman sekalian dengan Bu Mutia, bagaimana sih mengasuh anak-anak, merawat dan mendidik anak-anak yang tak lekang oleh waktu gitu. Kayak sebelum masuk kita tanya dulu kabarnya dulu nih, gimana Bu Dokter, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, baik ya. Oke. Jadi sebelum kita memulai topik pembicaraan kita, podcast kita kali ini, mungkin di antara teman-teman juga mau berkenalan terlebih dahulu ya dengan Bu Dokter Mutia. Silakan Bu Dokter untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat daun hijau dimanapun berada, perkenalkan saya Dr. Mutia Handayani, spesialis farmakologi klinik. Saat ini saya praktik mandiri di rumah dan memang sebagian besar waktu saya tercurah untuk mengasuh dan mendidik anak-anak saya. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk berbagi pengalaman nih dalam merawat dan mendidik anak kepada sahabat daun hijau semuanya. Wow, jadi Bu Dokter ini hanya buka praktek di rumah aja ya Bu ya? Iya. Berarti bisa full merawat dan mengasuh anak-anak? Full. Wah. Oke, sebelum kita berkenalan tadi, mungkin ya teman-teman ada yang ini ya agak asing juga ya dengan tadi Bu Dokter Dr. Mutia Handayani, sarjana spesialis farmakologi ya, spesialis farmakologi klinik. Nah, bisa diceritakan nggak Bu, dokter spesialis farmakologi klinik itu apa nih? Karena kayaknya jarang kita dengar. Iya, memang. Jadi memang salah satu bidang spesialis yang masih baru ya di Indonesia dan memang masih sedikit sekali yang peminatnya. Spesialis farmakologi klinik itu tadinya memang saya bekerja di rumah sakit dan klinik, tapi setelah mempunyai anak saya memang berkeinginan untuk full mengasuh dan mendidik anak-anak saya, sehingga saya bekerja secara praktek mandiri. Ketika di rumah sakit, seorang spesialis farmakologi klinik itu adalah sebagai seorang konsultan di mana misalnya seorang pasien mendapat lebih dari 5 macam obat, itu kan dikategorikan sebagai polifarmasi, sehingga kita bisa diminta rekomendasi nih, dilihat apakah obat-obat tersebut akan terjadi interaksi obat yang membahayakan atau ada efek samping yang serius yang akan terjadi.
Dan kita juga di rumah sakit bekerja sebagai tim, yaitu untuk dalam pengendalian dan evaluasi penggunaan antibiotik, lalu juga sebagai tim pembuat formularium obat-obat di rumah sakit dan lain sebagainya. Berarti tahu banyak tentang fungsi dari organ tubuh bereaksi terhadap obat-obatan ya Bu ya. Jadi kita tuh seperti penghubung antara dokter dan farmasi. Ya. Nah ini nanti kita akan bicara ya teman-teman ini dengan dokter langsung, jadi kita bisa bertanya langsung tentang pola asuh anak, nanti kaitannya dengan fungsi tubuh, kaitannya juga dengan fungsi otak dan lain sebagainya ya. Oke, sebelum ke arah sana, kita tanya dulu nih ke Bu Dokter. Sebenarnya proses merawat dan mendidik anak itu idealnya itu dimulai dari kapan, Bu? Proses memulai dan merawat anak itu ya, tentu saja kita untuk memulainya itu mulai dari kita berniat untuk memiliki seorang anak. Ya, untuk memulainya itu kita tentu saja sebelumnya harus berdoa kepada Allah, lalu bekerja keras untuk mewujudkan impian kita mendapatkan anak yang sehat, sempurna, cerdas dan soleh. Lalu kita dalam mewujudkan cita-cita kita itu, kita harus membekali diri kita dengan ilmu, ya, dengan banyak membaca, mendengarkan. Misalnya mendengarkan seminar, ikut seminar parenting, atau bahkan mendengarkan podcast Daun Hijau ini. Baik, ini luar biasa sekali ya teman-teman. Saya juga baru dengar kali ini loh Bu, bahwa ternyata ketika proses merawat dan mendidik anak itu ternyata dimulai bukan ketika anaknya sudah ada ya, tapi ketika niat kita ingin memiliki anak ya. Iya, benar sekali Pak. Berarti dari jauh-jauh hari ya sudah disiapkan semuanya ya. Oh iya, tentu kalau kita memang mendapatkan sesuatu yang lebih baik, pasti kita harus bekalnya harus sempurna istilahnya, insya Allah gitu kan. Agar tidak menjadi orang tua dadakan ya Bu. Iya, jadi kayak istilahnya kalau perang, kalau perbekalan kita cukup, siap, insya Allah kan kita akan menang di medan perang gitu. Nah, begitu juga dengan memiliki anak, kita harus punya bekal yang cukup, yang benar, biar nanti hasilnya juga akan kita nikmati, akan terlihat memang. Wow, berarti kalau gitu sejak dalam kandungan juga itu sudah harus dikasih treatment yang baik ya Bu ya? Iya. Nah gimana tuh caranya, apa yang harus dilakukan oleh seorang ayah dan ibu ketika janin bayi atau calon anak itu masih berada dalam kandungan? Karena seringkali kan ini tanggung jawab ibu yang mengandung nih gitu, untuk perawatan dan lain sebagainya. Itu ayah lepas. Ayah lepas. Gimana tuh menurut pandangan dokter, peran ayah di mana? Jadi memang setelah kita mengetahui bahwa seorang ibu itu sudah hamil, itu memang calon ayah dan ibu harus saling mendukung, saling mencari ilmu, lalu kita juga bersama-sama menjalaninya. Ya, ayah juga mendukung ibu sepenuh hati, ya, misalnya membantu atau menyediakan persiapan apa segala macam. Kan memang dalam mulai sejak hamil itu kita udah mulai perhatikan itu pola makan, istirahat dan aktivitas untuk ibu hamilnya. Jadi kita benar-benar persiapannya. Dengan bagaimana kita tahu persiapan kita sudah benar atau baik, yaitu dengan pembekalan tadi. Mulai dari Al-Quran dan As-Sunnah itu kita sudah dasar kita, lalu dengan ilmu pengetahuan yang kita punya dan ilmu yang lainnya yang kita miliki, kita berproses lah selama masa kehamilan itu kita jalani dengan ilmu yang ada, kita lakukan yang terbaik. Ya, kita harus tahu makanan yang bergizi apa yang harus dimakan, terus istirahatnya bagaimana, lalu aktivitas bagaimana yang sebaiknya dilakukan oleh ibu hamil. Artinya kemudian ini ya teman-teman sekalian, sahabat Daun Hijau, makanan berarti sangat berpengaruh ya Bu untuk ibu hamil. Sangat berpengaruh. Nah itu gimana tuh, kan suka kita lihat ya, terutama mungkin di sini yang nonton ibu-ibu hamil, kadang makanannya suka pengen yang aneh-aneh, yang pedes-pedes gitu, yang asem-asem gitu. Itu gimana tuh Dok? Selagi masih
Dalam kalau pedas, asam itu tidak masalah. Yang penting nutrisinya, gizinya tercukupi. Itu yang sangat penting. Yang kalau kita yang sedih itu mendengarkan kalau ibunya tidak mau badannya tambah besar, tambah berat, badannya berlebihan, nanti takut badannya rusak, sehingga dia makannya sangat-sangat minimal, sedikit, atau hanya ingin mengejar yang buah aja cukup, ini aja cukup. Jangan, sayang, karena anak itu adalah amanah Allah, investasi masa depan kita juga gitu ya. Kalau kita punya anak yang bagus juga kan nanti kita juga ikut merasakan keberhasilan kita mulai dari nol istilahnya untuk membangun anak yang terbaik yang kita usahakan. Jadi untuk ibu-ibu hamil semuanya atau yang ingin berencana hamil, ya itu makanan itu sangat-sangat penting sekali kita perhatikan. Pertama, terutama itu adalah protein. Protein. Iya. Hewani, nabati? Yang terbanyak itu memang protein masih tetap di hewani. Di hewani. Iya. Okay. Jadi kalau ada yang vegetarian segala macam, ya saya harap sih selama kehamilan jangan vegetarian. Kasihan anaknya karena butuh protein hewani ya? Ya, tidak terkejar dengan tidak protein. Tercukupi. Tidak tercukupi ya. Kecuali memang dia punya pantangan atau apa ya, kita nggak tahu. Tapi kalau untuk yang hal normal, benar deh, kejar deh protein hewani karena janin yang ada dalam kandungan itu kan lagi tumbuh kembang, sangat-sangat butuh yang namanya protein untuk membangun sel-sel barunya. Lalu protein ya, itu bisa kita dapatkan dari banyak makanan. Yang memang terbanyak itu memang protein masih di dalam daging merah. Jadi kalau orang ada yang pantang daging merah segala macam, ya mungkin udah selama kehamilan ya jangan dulu lah dipantang-pantang, karena di daging merah itu banyak kandungan zat yang baik, proteinnya, lalu zat besinya, semua itu mendukung untuk kecerdasan anak nantinya. Lalu protein selain misalnya kita tidak bisa mendapatkan daging merah, ya bolehlah yang lain, ya ayam, ya ikan. Lalu yang termurah sekalipun bisa, itu misalnya telur ayam itu sangat mudah didapat dan harganya bisa terjangkau. Lalu misalnya kita juga bisa menambahkan dengan protein nabati. Protein nabati ya bisa kita dapat dari kacang-kacangan. Oh, kacang-kacangan. Ya, Kedelai. Itu membantu sekali. Saya sampai suami juga waktu itu berburu tuh, ada kacang walnut yang katanya juga bagus untuk otak segala macam, itu berburu banget itu. Jadi kacang-kacang apapun itu membantu. Kayak kacang hijau itu juga sangat bagus sekali. Itu protein nabati ya. Dan selain protein ya tentunya zat gizi lainnya kita perlukan. Kalau karbohidrat itu untuk energi ibu akan lelah, memang itu selama kehamilan itu ya butuh energi. Untuk masa pembentukan itu ibu butuh energi, jadi butuh karbohidrat juga. Lalu butuh lemak. Jadi lemak itu nggak selamanya tidak baik. Jadi kita harus juga ada makanan lemak yang baik istilahnya kan. Terus kita juga perlu vitamin dan mineral. Jadi selain makanan, ibu hamil juga perhatikan tuh pola dari aktivitas dan istirahatnya. Oh ya, makanan tadi itu memang kita harus pilih juga tuh. Jadinya jangan yang istilahnya miskin gizi, lalu ada pengawet, pewarna, pemanis buatan. Kita memang harus kita pilih makanan sealami mungkin. Karena yang alami itu tubuh akan menyerap dengan baik dan itu semua akan mengalir ke anak kita. Oh gitu. Iya. Artinya kemudian ternyata ini teman-teman enak ya kalau dengar penjelasannya langsung dari dokter gitu ya, protein untuk ini, lemak dan lain sebagainya tadi yang disebut oleh Dokter Mutia. Ternyata ini ya dok, berarti makanan-makanan tadi itu berfungsi untuk membentuk sel-sel tubuhnya si bayi tersebut. Iya. Artinya kemudian setiap bayi sebenarnya punya potensi kecerdasan yang sama kalau nutrisinya tercukupi. Insya Allah iya. Oke, jadi tidak ada tuh teman-teman sebenarnya manusia atau bayi yang lahir tuh yang tidak punya potensi cerdas ya selama nutrisinya bisa terpenuhi ya. Betul, karena kecerdasan anak itu saya menyingkatnya itu GEMAS, ada 3 faktor. Itu genetik, memang itu gift, pemberian dari Allah, kita tidak bisa kendalikan, itu memang ya rezeki ya karunia dari Allah. Makanan ini yang kita bisa kendalikan. Yang bisa kita atur ya. Benar sekali. Jadi makanan. Nah, yang S-nya itu stimulasi. Stimulasi sejak dalam kandungan juga kita udah bisa menstimulasi anak. Distimulus itu ya? Iya, benar. Jadi misalnya dengan mengelus perut,
ya, lalu berdialog dengan bayi dalam perut, itu bisa dilakukan dan bayi akan merespon dengan tendangan, pukulan. Seperti waktu itu saya pernah juga misalnya pokoknya ada sesuatu suara, bayinya akan respon ditendang, saya akan menjelaskan. Misalnya saya lagi sedang membuat susu, itu kan adukan sendok dan gelas akan terdengar sama bayi, bayinya akan menendang, memberi respon dia. Terus saya terangkan, ini mami lagi buat susu, ibu hamil, tapi nanti nutrisinya bisa buat baby. Lalu saya akan berhitung. Kita juga bisa melatih anak suka matematika sejak dalam kandungan, begitu. Ya, dengan adegan 1, 2 dengan suara keras, betul. Alhamdulillah saya praktekkan sama 2 anak saya, dan dua-duanya memang terbukti memang matematika. Iya. Itu minta soal terus gitu kan, segala macam, itu senang banget berpikir secara begitu dan logikanya sangat berkembang dengan baik. Alhamdulillah. Berarti untuk teman-teman, terutama misalkan ibu-ibu ya atau bapak-bapak juga yang anaknya nggak suka matematika, coba di flashback lagi deh, waktu pas hamil itu sering ngitung apa pusing terus mikirin kehamilan gitu. Tadi ada 3 ya Bu ya, gemas ya. Kalau mau punya anak gemas, pintar, soleh dan lain sebagainya, ingat gemas tadi ya. Ada genetik, ada makanan, ada stimulus. Artinya kemudian stimulus yang diberikan dari dunia luar kepada calon bayi itu, bayi berarti bisa bersifat reaktif ya terhadap stimulus yang diberikan. Iya. Makanya kemudian kalau orang zaman dulu itu kan sering bilang hati-hati terhadap ibu hamil ya, banyak pantangan dan lain sebagainya gitu. Iya benar memang. Jadi terutama ibu hamilnya sendiri ya itu sangat menjaga bicaranya dia, omongan semua, karena semuanya akan terdengar oleh bayi. Ya walaupun kita nggak mengira kan. Jadi memang, suami itu bisa tuh menjaga begitu. Misalnya kita agak kesel atau apa terhadap sesuatu hal segala macam, udah santai aja. Nah, suami menenangkan. Terus misalnya kita pengen ada suatu kata yang nggak baik tuh, stop, tahan. Iya. Itu memang itu pengaruh banget. Saya merasakan benar-benar saya terapkan semua apa yang ilmu yang ada, terus apa yang sudah Allah sampaikan juga di Al-Quran ya. Ada di surat Luqman, ada surat di An-Nisa, An-Nisa ayat 9 itu ya Allah menyampaikan ya itu, hendaklah takut pada Allah orang-orang yang meninggalkan generasi lemah di belakangnya dan khawatir terhadap kesejahteraannya. Jadi memang kita tuh pedoman kita itu dulu, basic kita tuh itu dulu kalau ingin memang anak kita itu sukses itu. Jadi jangan sampai anak kita itu yang lemah otaknya, lemah fisiknya, lemah ekonominya segala macam. Jadi memang kita dari dalam perut itu udah deh. Sudah harus disiapkan untuk menjadi generasi yang kuat ya. Wow. Berarti teman-teman sekalian, ini menarik sekali ya, mendidik anak itu ternyata tidak boleh sembarangan ya Dok ya. Iya. Nah, kalau memang seperti itu Dok, kan kita tidak boleh mendidik anak secara sembarangan. Apa saja sih sebenarnya yang harus dipersiapkan oleh orang tua agar tidak sembarangan dalam mendidik anak? Oke. Jadi memang saya biasanya bagi dalam 3 fase. Fase ke-1 itu adalah masa kehamilan, fase kedua masa kelahiran, fase ketiga itu adalah masa pasca kelahiran. Jadi kalau fase ke-1 masa kehamilan ya seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa kita sangat memperhatikan saat kita hamil tadi ya. Jadi dari makanan, terus kita dari aktivitas kita ya. Aktivitas kita itu berpengaruh juga, misalnya ibadah ya, kita rajin sholat, insya Allah nanti anak kita juga akan rajin sholat. Mengaji itu juga kita usahakan dengan bersuara keras, itu juga menambah kecerdasan bayi. Kan banyak orang bilang, itu diberi musik klasik segala macam. Ya itu kan memang mungkin ada benarnya dengan itu penelitian dari luar ya. Kalau kita basicnya Al-Quran, kalau kita lebih tahu bahwa membaca Al-Quran itu yang paling utama sekali, yang itu stimulasinya yang sangat luar biasa. Bayangkan itu memang dari Allah, ya pastinya sesuatu yang baik. Jadinya membaca Al-Quran, atau kita tidak sempat baca Al-Quran dengan kesibukan kita bisa setel aja murotal. Iya, murotal. Terus selain itu rutinitas ibadah kita ya, zikir ya, terus kita sering berdoa sama Allah ya.
selalu dilindungi ya. Lalu kita juga aktivitasnya membaca. Membaca itu juga berpengaruh nanti sama bayinya, juga biar dia juga ada minat dan bakat setelah lahir, setelah besar nanti itu akan berpengaruh. Walaupun misalnya genetik ayah ibunya memang rajin membaca, otomatis anaknya akan rajin membaca juga. Tapi bisa ibu-ibu hamil coba, ini kan karena percobaan saya, suami istri rajin membaca, jadinya anak saya memang semuanya rajin membaca. Coba nanti ibu-ibu hamil yang sedang hamil atau akan hamil yang tadinya nggak suka baca, nah coba selama hamil ini paksa dulu ya. Dipaksa ya, minimal baca yang apa sih sukanya apa, misalnya tentang hobi bertanam atau apa gitu kan, minimal ada bacaan dan kalau bisa suaranya dikeraskan. Itu lagi sekali lagi itu adalah stimulus untuk bayi di dalam perut. Lalu selain rajin membaca, kita perhatikan juga kita harus memang tetap ada olahraga ringan ya, minimal jalan pagi. Olahraga ringan. Iya. Minimal jalan pagi ya. Jalan pagi itu berpengaruh untuk kelancaran peredaran darah. Apa hubungannya nanti? Itu adalah melancarkan nutrisi dan oksigen yang sampai ke bayi kita melalui tali plasenta. Itu saya rasakan dua-duanya seperti itu. Jadinya bayi saya alhamdulillah besar-besar semua dan sehat, ya hampir 5 kilo. Lalu selain kita jalan pagi untuk peredaran darah yang lancar, itu juga sinar matahari pagi yang kita dapatkan bisa mengubah provitamin D yang ada di tubuh ibu menjadi vitamin D yang nantinya akan masuk lagi ke dalam bayinya. Itu adalah nutrisi terbaik untuk pembentukan tulang dan berjemur berarti. Nggak berjemur secara iya, tidak berjemur secara langsung, khusus sambil jalan pagi tadi. Sambil jalan pagi itu sangat bagus sekali. Terus kalau istirahat juga semaksimal mungkin ibu cukup istirahatnya, jangan begadang kalau memang tidak perlu. Terus itu masa kehamilan ya. Fase kedua, kelahiran. Masa kelahiran ini seorang ayah dan ibu itu memang harus siap fisik dan mentalnya untuk menyambut sang bayi ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita juga harus tahu nih, berdiskusi sama yang akan menolong kita, misalnya bidan atau dokter kebidanannya. Kita diskusi nanti pas kelahiran bagaimana ini. Misalnya kejadian seperti di saya ya, bayi besar, kemungkinan untuk lahir secara normal itu susah ya, dan bisa mencederai ibu 2 kali. Istilahnya ibu akan 2 kali kesulitan ya. Pertama kalau dipaksa tetap normal, terus nanti diinduksi ujung-ujungnya sesar. Jadinya terlalu lama ibu akan terlalu lelah, itu juga tidak baik untuk ibu. Pemulihannya akan lebih lama. Lalu kalau untuk bayinya, kenapa? Misalnya kalau bayi harus disesar, kalau bayi besar, kalau dia masih dipaksa lahir secara normal, itu bayinya akan terlalu lama di jalan lahir, itu akan berpengaruh nanti untuk pasokan oksigennya ke otaknya. Ya, jadinya bisa mengurangi kecerdasan juga ya, berpengaruh kepada otak, jantung, paru-parunya, ginjal, dan juga bisa terjadi gawat janin ya, denyut jantungnya yang menurun lah, lalu akan terjadi infeksi kalau terlalu lama jalan lahir. Jadi memang harus segera. Itu fase kelahiran. Nah, pasca kelahiran, yang ketiga pasca kelahiran. Kenapa kita perlu juga perhatikan? Yaitu tadi setelah bayi lahir ya, ibu juga masa pemulihan, tapi tetap kita harus tetap mengkondisikan diri kita, memaksimalkan untuk merawat dan mengasuh anak kita tadi. Dengan mempersiapkan nomor 1 pastinya ASI ya. ASI setelah kelahiran itu kita berikan semaksimal mungkin ya, ibunya bisa. Itu harus ASI, kalau bisa tuh skin to skin langsung, jadi tidak dipompa, tidak disimpan-simpan, fresh, berarti dari ibu langsung, itu lebih sangat bermanfaat. Lalu juga mengikat bonding, ikatan ibu dan bayi tadi akan lebih sempurna terbentuknya. Jadi saya usahakan banget itu kalau ibu-ibu ya, kalau yang di rumah ya mungkin bisa memaksimalkan tuh menyusui hingga sempurna 2 tahun. Kalau ibunya bekerja ya mau tidak mau ya dengan cara-cara lain yang dipompa ataupun yang tidak bisa keluar ASI-nya ya itu harus dibantu dengan susu formula ya.
jadinya ASI. Lalu setelah dia mendapat ASI, tentunya nanti misalnya setelah 6 bulan makanan pendamping ASINya kita perhatikan. Terus seperti itu. Jadi memang polanya itu makanan, nutrisi itu nggak lepas. Anak kita itu terus kita awasin. Tahapan-tahapannya itu dari mulai pranatal sampai dengan pasca natal itu berarti tetap harus dijaga ya Bu? Iya, dijaga memang. Oke, kemudian ini teman-teman sekalian seru sekali ya. Oh, saya juga sampai bingung nih, apa namanya? Ternyata mendidik anak itu dimulai dari tadi niat sampai di kehamilan, di kelahiran sampai pasca kelahiran juga ada perawatan-perawatan tersendiri. Nah, ini kemudian Bu, kita sering kali mendengar mitos-mitos di masyarakat ya seputar ibu hamil dan bayinya gitu. Kita mungkin cek beberapa aja kali ya ke Bu Dokter. Misalkan ada mitos air kelapa bikin kulit putih, atau misalkan mitos kalau lagi gerhana terus ibu hamil ngelihat gerhana anaknya bisa cacat dan lain sebagainya. Itu benar atau enggak sih Bu kalau dilihat dari dunia kedokteran? Seperti ini. Jadi dengan bekal kita banyak membaca, ya, banyak mendengar informasi yang tepat, itu akan membekali diri kita untuk tahu mana mitos, mana fakta. Mana fakta, oke. Iya. Jadi misalnya kayak air kelapa membuat kulit putih. Kalau itu adalah mitos ya. Jadi kulit putih itu kalau secara ilmiah itu memang adalah faktor genetik. Oke. Ya, Gemas tadi G ya. Iya, genetik lagi kalau kulit putih. Ya sulit ya yang berkaitan dengan fisik ya. Iya, itu genetik. Jadinya kemungkinan besar nggak mungkin terjadi kalau misalnya ayahnya berkulit hitam, ibunya berkulit hitam, lalu anaknya tiba-tiba berkulit putih. Kecuali memang Allah yang berkehendak ya. Nah, mungkin aja anaknya terjadi albino namanya. Oh, iya. Ya bisa. Tapi kalau secara ilmiah dan secara umum itu memang faktor genetik ya. Kalau berkulit putih ayah, berkulit putih ibu, tentunya anak berkulit putih. Nah itu seperti itu. Lalu kalau lihat gerhana nanti anaknya cacat, itu juga mitos ya. Insya Allah itu mitos. Jadi kalau ada suatu gangguan perkembangan kepada anak, kemungkinan itu karena memang ada cacat genetik atau gangguan pada kromosom di sel tubuh anak, atau juga karena faktor obat-obatan yang diminum ibu selama kehamilan. Tidak boleh berarti sembarangan minum obat ya? Iya, tidak boleh. Ibu hamil itu ya? Iya, memang harus ada konsultasinya kalau memang tidak mengerti penggunaan obat. Itu sangat berpengaruh pada janin memang. Apalagi ada obat-obat yang bisa membuat cacat janin itu memang ada. Artinya memang cacat janin itu mungkin terjadi ya, cuma sebabnya bukan karena ngelihat gerhana atau hal-hal yang lainnya ya Bu. Iya. Artinya kemudian ibu hamil di sini, ayo para ibu, para bapak juga untuk belajar menambah pengetahuan tentang seputar dunia kehamilan, seputar bayi dan lain sebagainya, agar kita bisa memisahkan mana yang merupakan mitos dan juga mana yang merupakan fakta ya. Nah, kemudian kita akan ke inti pertanyaan dari judul kita di awal tadi. Sebenarnya pola asuh yang ideal, yang tak lekang oleh waktu itu sebenarnya seperti apa sih, Bu Dokter? Yang tak lekang oleh waktu. Pola asuh yang ideal yang tak lekang oleh waktu itu. Jadi saya kenapa mengambil tema yang seperti itu, karena tak lekang oleh waktu itu artinya abadi. Sesuatu yang abadi itu artinya saya juga mengambilnya dari sesuatu yang abadi. Oh, oke. Rujukannya ya? Ya, rujukannya saya ambil dari sesuatu yang abadi, yaitu adalah perkataan Allah ya di Al-Quran. Itu kan abadi. Sampai akhir zaman pun kitab suci kita adalah Al-Quran ya. Terus kita juga selain itu juga bisa mencontoh, ya, meneladani Nabi Muhammad SAW ya dengan sikap-sikap dan perkataan-perkataan yang sudah pernah Nabi sampaikan kepada kita. Jadi benar-benar itu. Misalnya dari Al-Quran, ya basicnya kita pakai An-Nisa ayat 9 tadi. Jangan sampai generasi penerus kita itu menjadi orang yang lemah dibandingkan orang tuanya. Harus lebih baik dari orang tuanya, anak itu. Patokannya itu An-Nisa ayat 9. Lalu kita pakai lagi misalnya dengan anak itu biar dia menjadi anak yang soleh, apa sih gitu kan? Oh, kita kenalkan dia Al-Ikhlas, ya.
tauhid. Jadi dia kenal Allahnya, dia tahu Allah, Tuhannya itu Allah, lalu dia memohon apapun itu kepada Allah, ya Allahus Somad. Lalu dia tidak akan menyekutukan Tuhannya dengan apapun, dengan disuruh apapun segala macam. Jadi dia berpegang kuat dengan Allahnya. Lalu dia tidak takut terhadap apapun kecuali Allahnya. Itu tauhidnya. Kenapa begitu? Tauhid kita perlu ajarkan. Oh iya, itu adalah basic akhlaknya anak nanti. Jadinya dia kalau sudah tahu Tuhannya itu Allah, dia tidak akan berbuat menyimpang dari yang sudah Allah perintahkan atau sudah Allah larang, ya. Jadinya nggak perlu CCTV dunia malahan. CCTV Allah itu 24 jam, Allah kan tidak tidur. Oh, kesadaran itu dibangun sejak dini berarti. Sejak dini, ya, tapi memang sesuai dengan usia dan kemampuan anak menangkapnya. Oh, oke. Ya, dengan cara penyampaian kita yang menarik buat anak. Berarti menurut Bu Dr. Mutia, pola asuh yang tak lekang oleh waktu sebenarnya sudah ada dari zaman dulu ya, berarti dari zaman Nabi Muhammad ya, dan tercatat di dalam Al-Quran. Jadi kalau teman-teman mau lihat bagaimana sih pola asuh saat kehamilan, di Al-Quran juga ada gitu ya. Ada. Bagaimana anak usia dini juga ada. Gitu. Nah, ada semua. Kan mungkin tidak semua ini ya belum mengetahui dari isi Al-Quran, kita berbagi aja nih pengalamannya dari Dr. Mutia langsung gitu, yang merawat anak berdasarkan referensinya dari Al-Quran. Nah, menurut Bu Mutia, berarti bagaimana caranya menyiapkan anak-anak yang sehat? Ini teman-teman jarang sekali ya, kita seringkali kata sehat itu untuk sesuatu hal yang lahir ya, tapi ternyata sebelumnya saya ngobrol dengan Bu Mutia, anak itu juga tidak hanya sehat secara lahir, tapi juga harus disiapkan sehat secara batin, tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia perkembangannya itu. Nah, gimana tuh Bu caranya? Berdasarkan pengalaman yang sudah Bu Mutia lakukan. Pengalaman ya. Jadi memang selain kita kejar tadi tumbuh kembangnya, psikisnya juga memang kita harus perhatikan. Ya, kita harus perhatikan bagaimana caranya kita harus dekat dengan anak itu. Ya, harus kita memang bicara dengan anak dari hati ke hati, ya, menyayanginya, mengasihinya sepenuh hati, lalu sering memang memeluk, menciumnya, membelainya, itu sangat berpengaruh. Anak itu akan merasa aman, nyaman, dan dia akan tumbuh percaya dirinya. Jadi kalau misalnya ada juga mitos, anak jangan suka digendong, jangan diinin terus, nanti bau tangan segala macam. Kalau menurut saya itu tidak ya seperti itu ya. Jadi wajar memang seorang anak itu dekat dengan ibunya itu wajar banget. Physical touch itu berarti penting ya? Penting sekali. Sesibuk apapun ibu, ya misalnya ibunya bekerja atau apa, ya pulang sambut anak dulu. Sudah lama nggak diketemukan, seharian tinggal peluk dulu anak, belai dia. Insya Allah itu walaupun ibunya bekerja pun nanti anak tetap sayang sama ibunya. Ya. Jadi psikis itu memang kita perhatikan. Jadi kita kalau mendisiplinkan anak, menyampaikan sesuatu, memang kita lihat-lihat juga umurnya. Kita seperti apa sih mendisiplinkan anak umur 5 tahun? Iya, 2 tahun, 5 tahun, ya itu berbeda gitu kan. Mungkin memang dia belum bisa, karena anak itu memang seperti kertas putih. Kita yang memang yang menoreh dengan tinta-tinta yang kita ajarkan kepada dia. Jadi saya biasanya juga pakai metode misalnya saat ini I do, you see. Jadi saya yang lakukan, kamu lihat ya, gitu ya. Mami lakukan seperti ini, begini. Misalnya menaruh sampah ke tong sampah. Gini nak, ada yang sampah, taruh tong sampah. Itu dari umur setahun dia udah bisa jalan, dia bisa ke tong sampah. Nah, nih lakukan ini, gitu. Nanti dia akan terbiasa. Oh iya, memang anak itu tidak akan tahu kalau kita tidak kasih tahu. Kecuali memang sekarang juga ada beberapa yang karena gadget atau apa. Nah, informasi sebelum informasi luar itu masuk, informasi dari kita tuh harus kita masukin ke anak sebanyak-banyak mungkin. Biar anak nggak tersesat istilahnya dengan informasi yang sudah sangat banyak ya. Iya. Oh, berarti ini ya Bu Dokter. Artinya kemudian teman-teman tadi you see what I did gitu kan ya? Ya, I do, you see. Terus yang kedua, I do, you do. Jadi anak sudah mulai terlatih, kita sama-sama nih buang sampah ke tong sampah. Nah yang terakhir, you do, I see. Bener nggak masuk ke tong sampah? Ini sebenarnya simple ya teman-teman. Ada berarti ada 3 tahapan ya yang harus dilalui dan tidak boleh dilompati kan?
kita melakukan, anak-anak memperhatikan, I do, you see. Kemudian yang kedua, I do, you do. Kita melakukan, anak juga mencoba untuk melakukan. Yang ketiga adalah you do, I see. Kamu lakuin, kita yang ngeliatin. Tapi kan kadang-kala orang langsung lompat ketiga nih. Perintah-perintah aja tanpa memberi contoh ya. Seringkali orang tua, ayo ngaji, tapi nggak, misalkan orang tuanya nggak ngaji. Ayo sholat, orang tua nggak sholat. Atau bahkan seringkali saya juga sering ngelihat ya beberapa orang tua misalkan di mall apa segala macam lagi makan bersama. Ayahnya pegang gadget misalkan, terus anaknya juga pegang gadget sambil marah, ayahnya bilang sambil main HP gitu, simpan dulu HP-mu, kita mau makan. Tapi kan dia tidak melakukan hal tersebut. Itu gimana tuh Bu Dok? Itu memang itulah lingkungan terdekat anak kan orang tua. Otomatis orang tua akan menjadi role model. Jadi kita harus konsisten. Kalau anak kita mau baik, ya kita harus baik dulu. Anak kita mau melakukan sesuatu, kita harus lakukan sesuatu dulu gitu. Misalnya kan kita, anak kita biar dia sholat, ya kita sholat dulu, kasih contoh. Lalu misalnya dia rajin baca, ya kita kasih contoh, kita juga rajin baca. Otomatis dia akan penasaran nanti baca apa, bacain dong. Dia lama-lama dengan ketertarikan dengan membaca, terus lama-lama dia akan, itu juga memotivasi anak untuk bisa cepat membaca. Dia akan haus ilmu gitu kan, misalnya orang tuanya nggak sempat baca, aku juga mau tahu isinya tapi aku nggak bisa baca. Nah itu akan tertarik dia untuk baca. Berarti kita sebagai orang tua harus menjadi contoh yang baik ya Bu, yang pertama harus dilakukan. Kemudian ini tadi kita juga sudah mendengar dari Bu Dokter ya bahwa arus informasi dari dunia luar itu sangat banyak sekali dan ya sedikit banyak pasti berpengaruh terhadap pola perkembangan anak-anak gitu. Nah, menurut Bu Dokter tantangan terbesar dan terberat di era saat ini dalam mengasuh anak-anak itu seperti apa? Yang saya rasakan memang itu kita mengelola untuk bijaksana dalam waktu penggunaan gadget itu. Luar biasa, kita harus disiplin banget gitu kan. Walaupun kadang-kadang kita udah jelasin ini kan, baik buruknya menggunakan gadget yang berlebihan, apa segala macam. Kadang-kadang anak bisa menjawab, nggak apa-apa kok, yang itu nggak apa-apa, yang ini nggak apa-apa gitu. Walaupun kita udah kasih contoh tuh, ada beberapa anak yang bahaya, matanya bisa rusak, segala macam. Tapi anak-anak zaman now yang memang begitu, bisa menjawab dengan lebih banyak dari kita sampaikan gitu kan. Terus tapi kita biasanya, saya juga banyaknya tuh memang kasih penjelasannya ke arah kesehatan ya. Kayak kebetulan saya dokter jadinya, ya saya jelasin tuh mulai dari otaknya, nanti radiasi, kena mata, terus kaku leher, pundak, terus tangan bisa apa terjadi. Saat ini memang nggak berasa secara langsung, tapi kalau penggunaan yang lama, kronis, ya itu akan berdampak. Ya, itu mereka biasanya juga akan bisa mendengar. Memang anak itu perlu penjelasan panjang lebar, alasan. Apalagi zaman sekarang itu dengan banyaknya kita bicara, kita sampaikan, dia akan mengerti dengan lebih baik dan dia akan paham. Kalau anak sudah paham, dia akan otomatis sendiri tanpa kita suruh. Ya, terus kita memang kita kasih sesuatu yang ya pengaturan yang baik. Jadinya kapan dia boleh, kapan dia tidak boleh gitu kan, menggunakan gadget. Lalu ya ada sesuatu aturan lah, pokoknya intinya aturan yang ya kita juga harus bijaksana memberikan kepada anak. Ini kalau Bu Dokter enak ya jelasin ke anaknya, kelamaan nonton main gadget segala macam, mata terkena radiasi, akibat dari radiasi bakal gini-gini gitu ya. Lebih ke arah sana mungkin. Iya. Jadi itulah salah satunya saya menggunakan ilmu yang sudah ada saya punya untuk menjelaskan, mengarahkan anak-anak saya. Tapi untuk yang bukan dokter pun sebenarnya bisa kan ya? Ilmu pengetahuan kan udah banyak sekali ya, bisa dicari segala macam. Iya, bisa mencari tahu, atau nanti bisa sharing sama teman atau apa, bagaimana gitu kan pengalaman gitu. Oh bisa berpengaruh. Banyak kok informasi di gadget itu. Saya kan pengen tahu, iseng aja kan apa sih? Oh iya, banyak. Tapi memang ada beberapa mungkin istilah yang orang umum belum tahu ya. Tapi secara garis besar itu bisa disampaikan ke anak apa yang sudah dibaca ibu. Tapi, nah kita kan sekali lagi kalau kita mencari pengetahuan pakai gadget, otomatis anak kita lihat, wah mami aja pegang gadget terus. Betul. Nah memang
Kalau bisa di depan anak itu kita mencari tahu pakai buku, ya, dengan buku-buku pengetahuan segala macam. Kita kurangilah penggunaan gadget depan anak itu, karena dia akan meniru kita, benar-benar meniru. Wah, pegang gadget terus, aku berarti boleh. Padahal kita sedang belajar, bukan bermain. Kalau di pikiran anak kan, megang gadget adalah main ya. Jadinya memang ya harus itu tadi, berbekal ilmu juga orang tua. Artinya teman-teman sekalian, kita yang bukan dokter pun sebenarnya bisa menjelaskan hal-hal tersebut ya, seperti yang Dokter Mutia lakukan, memberikan penjelasan kepada anak-anaknya. Nah, kemudian ini dok, pola asuh yang diterapkan oleh Dokter Mutia di rumah itu seperti apa? Kemudian yang kedua, gimana sih caranya agar anak-anak ini bisa stabil secara emosi dan mental gitu? Ya, pola asuhnya tadi itu yang berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu jangan lepas. 3 hal itu ya? Iya. Jadi Al-Quran, As-Sunnah, Iptek ya. Berarti nggak ada pola asuh yang katanya ya? Jangan kata-katanya, iya. Jadi kalau orang bilang katanya ini gitu, kita cari tahu dulu. Referensinya yang benar gitu kan, apa benar, apa iya gitu kan. Kalau mau bertanya sama ya memang ahlinya, misalnya dokter kebidanan atau dokter lainnya yang mungkin mereka memang punya ilmu yang lebih gitu kan, bisa kita tanyakan misalnya saat konsultasi sama dokternya gitu kan, macam kita bisa tanyakan. Lalu apalagi tadi? Agar anak stabil secara emosi dan mental. Dan mental. Itu ya itu tadi, harus benar-benar kita dekat sama anak kita. Kita jaga perasaan anak kita, ya. Kita juga sering bicara dari hati ke hati, itu berpengaruh sekali. Ya, misalnya jangan kita curhat tentang kita aja, tapi kita tanyakan bagaimana dia. Ya, bagaimana hari ini, bahagia nggak gitu kan? Tanya yang gampang simpel gitu aja, itu anak seneng loh bercerita gitu kan, bahagia nggak gitu kan, seneng nggak, atau dia pulang sekolah gimana nak? Kalau anak saya, alhamdulillah karena ada begitu, biasanya naik mobil udah langsung tanpa saya tanya dia udah cerita duluan, semuanya senang berceritakan. Jadi dari hati ke hati, mau ceritanya nggak bagus, ceritanya bagus, tampung dulu semuanya, kita tampung semuanya. Itu salah satu kalau di dalam dunia kedokteran ya, psikiatri itu istilahnya kalau cerita itu adalah ventilasi. Jadi kita mengeluarkan unek-unek kita segala macam, itu sangat bagus sekali untuk psikis. Ya, lalu nggak mudah depresi, nggak mudah stres, nggak mudah cemas anak itu. Jadi apapun tuh nak, ayo cerita aja semuanya, nggak apa-apa gitu kan. Apapun, belakangan nanti kalau mau dimarahin atau apa, saya bilang itu kalian pokoknya harus cerita. Terserah nanti mami mau marah atau gimana. Oh ya, untuk ibu-ibu tahan dulu emosinya gitu ya Bu, ya. Dengerin dulu anaknya bercerita gitu. Dengerin, biar mereka tuntas. Apa sih? Kadang kalau kita dengar cuman sepatah cerita gitu, belum komplit, kita udah keburu marahin anak kita. Oh, ternyata ceritanya beda dengan apa yang kita pikirkan gitu. Iya. Artinya kemudian ini ya Bu, kalau misalkan kita sebagai orang tua bisa menahan dulu untuk mendengarkan anak bercerita sampai dengan selesai, kan artinya anak juga menjadi tidak tertahan ceritanya kan? Iya benar. Karena kadang-kadang kita suka lihat anak baru mau bilang, "Mah, kamu nih, apalagi nih," gitu misalkan. Iya, kadang-kadang ya udah mah nggak jadi gitu. Kayak itu berarti tadi tidak tercipta ventilasi ya? Iya, jadi ketahan, malah nanti dia bisa mencari keluar, bercerita ke mencari tempat lain yang lebih nyaman untuk bercerita. Nah itu bahaya. Benar-benar kita usahakan anak itu ya berceritanya ke ibunya ya. Pokoknya selagi dia belum mandiri, belum berumah tangga, apapun itu ke ibunya. Ke ibu bapaknya ya, ke orang tua. Setelah udah berumah tangga lain lagi ceritanya ya kan. Jadinya sama ya, ibu, ayah boleh, tapi memang paling dekat biasanya sih dengan anak ibu ya. Itu ya kepada ibunya, karena memang ada ikatan batin yang lebih besar dibandingkan ayah ya. 9 bulan di dalam perut ibu, lalu pas disusui, iya nempel ke ibu lagi. Memang ya jadinya ya untuk para ayah ya jangan cemburu, jangan jealous ya. Memang, dan Nabi pun sudah bilang ya, sayangnya sama siapa? Ibumu. Sayang sama siapa? Ibumu. 3 kali sampai Nabi mengulang, baru kemudian ayahmu. Itu tidak apa-apa, itu memang alaminya seperti itu. Iya, alaminya seperti itu. Ya, saling kita ya menghargai, saling menyayangi.
saling mendukung itu. Tim keluarga itu adalah sebuah tim. Harus kompak memang. Ya, harus kompak teman-teman sekalian, dan tadi salah satunya adalah dalam mengasuh anak, dengarkan dulu jika anak Anda bercerita. Jangan dulu disumbat atau jangan dulu dimarahin, biar dia bercerita dulu sehingga ventilasi emosinya itu bisa keluar dengan baik ya, Bu. Itu salah satu cara agar mental dan mental dan emosi anak-anak itu stabil adalah dengan bercerita ya. Betul. Wow, ternyata mudah ya sebenarnya. Mudah sekali, makanya mudah sekali. Kalau tahu ilmunya ternyata mudah ya. Iya. Jadi ya mudah. Sebenarnya itu sekali lagi karena ilmu tadi yang membantu kami ya. Saya sama suami dibantu sama ilmu yang kami baca tadi. Istilahnya kan kita memang nggak ada sekolah khusus menjadi untuk ibu, orang sekolah tua khusus ya, menjadi ayah nggak ada kan. Tapi ilmu tadi sekali lagi membantu kami untuk lebih siap mendampingi anak-anak ya, karena itu memang butuh ilmu banget. Dan juga ini ya, Bu, kayaknya kalau teman-teman misalkan memang ada kurikulumnya, ada sekolahnya khusus untuk jadi ayah, khusus jadi ibu, kayaknya bakal banyak orang yang nggak jadi ayah dan jadi ibu. Ternyata berat gitu kan. Iya, kalau ada sekolah khususnya. Berat, ya berat. Udah tahu bakal seperti apanya gitu. Iya, berat. Memang kerja keras ya, penuh dengan doa, kerja keras ya. Itu memang nggak mudah ya jadi orang tua ya. Nggak mudah ya, nggak mudah. Memang dengan ada cucuran air mata berdoa, ada sampai istilahnya jatuh bangun ya, sakit ya, apalagi memang kalau anak sakit tuh apalagi kan, wah itu lelah sekali memang. Tapi kita niatkan, kita ikhlas, memang kita akan membangun sebuah peradaban yang lebih baik nanti. Ya, jadinya generasi penerus kita itu ya kita harus istilahnya ya berkorban diri lah ya. Berkorban diri maksudnya, tapi juga kan maksudnya nggak sampai berkorban kayak orang di medan perang gitu kan. Jiwa raga kita ya, harta yang kita miliki segala macam itu memang benar-benar kita persiapkan untuk anak kita, adalah karena dia adalah investasi di masa depan ya, investasi untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk agamanya, dan untuk bangsa ya dan negara. Iya. Luar biasa sekali ya teman-teman penjelasan dari Dokter Mutia dari awal sampai akhir. Bisa kita serap semuanya, bisa kita terapkan di keluarga kita masing-masing gitu. Nah kemudian ini Bu, pertanyaan terakhir. Kalau misalkan apa yang tadi dipaparkan oleh Bu Dokter ya, dari mulai masa kehamilan, dari mulai masa niat ya, niat untuk mempunyai keturunan, kemudian masa kehamilan, kelahiran, prakelahiran, masa pengasuhan, sampai dengan anak remaja dan menikah itu kan mengambil Bu Dokter mengambil dari tiga referensi ya. Yang pertama dari Al-Quran, As-Sunnah, yang ketiga adalah dari ilmu pengetahuan. Nah ini prediksinya gitu. Bukan berarti tadi ya kita memang tidak percaya dengan mitos itu ya, tapi jika melihat hal tersebut dilakukan oleh seluruh ibu di Indonesia gitu, mengasuh dengan yang pola ideal tadi, kira-kira 10 atau 20 tahun mendatang bagaimana kondisi di negara kita ini nantinya gitu Dok, dengan generasi-generasi yang dipersiapkan seperti itu ya, dengan sungguh-sungguh ya, insya Allah ya, insya Allah. Jadi memang kalau kita menyiapkan segala sesuatu dengan baik, insya Allah juga kita akan menuai dengan baik juga. Jadinya ya kita bercita-cita tinggi lah saya memang untuk Indonesia nanti ada merupakan negara yang sukses dan mulia ya secara dunia dan akhirat. Jadi dia punya orang-orang yang hebat, cerdas akalnya, terus berakhlak baik ya, nggak ada itu yang namanya dia untuk mengambil yang bukan haknya, lalu dia juga menjaga perasaan orang lain, tidak ada perkelahian itu ya, kelahi berantem atau apa segala macam. Dia saling menyayangi semuanya, baik rukun ya, saling mendukung. Insya Allah tuh negara juga akan menjadi lebih baik ya, lebih maju. Saya juga ngebayangin tuh, makanya saya ingin sekali tuh berbagi apa yang saya ada. Saya memang menularkan biasanya ke keluarga besar, ke tetangga, ke siapapun yang mau mendengarkan saya. Ya mudah-mudahan bisa mencapai apa yang tahap saat ini saya dapatkan rasakan ya, walaupun anak-anak saya belum remaja ya, masih anak-anak ya, paling besar umur 10 tahun, yang kedua umur 6 tahun. Tapi saya udah lihat
apa-apa yang saya dan suami usahakan mulai dari kehamilan itu. Jadi kita bisa lihat. Jadi saya juga insya Allah juga membayangkan untuk seluruh anak Indonesia dimanapun berada ya, kalau memang ibu-ibu yang mau hamil ataupun yang sedang hamil ya, bisa mengambil hikmah dari pengalaman saya ini ya, alhamdulillah sekali ya, kita secara bersama-sama maju bersama, insya Allah Indonesia bisa ya. Luar biasa sekali. Jadi ayo teman-teman kita majukan negeri dengan cara memberikan pola pendidikan yang terbaik di dalam rumah kita sendiri gitu, karena memang besar kecilnya suatu negara itu dimulai dari rumah-rumah penduduknya itu. Jadi kalau rumahnya kuat, maka negaranya juga akan kuat. Iya, betul ya Bu, seperti itu ya. Betul sekali. Jadi pondasinya kuat ya, tentunya bangunannya akan kuat. Dan pondasi dari rumah adalah ibu. Oke. Ayo kita cerdaskan ibu-ibu. Ayo kita ibu-ibu menjadi cerdas, jangan termakan oleh mitos, lihat referensinya yang baik dan benar, jaga kehamilannya, jaga pola asuh dan lain sebagainya, sehingga kita bisa menciptakan generasi-generasi yang jauh lebih kuat dari kita, yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang besar, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti. Ya, seperti itu ya. Negara yang menjadi kuat akhlaknya dan juga kuat pengetahuannya. Kuat ekonominya pastinya. Kuat ekonominya pastinya. Dan memang satu lagi pokoknya tolong juga para ayah. Oh, para ayah juga jangan lupa ya perannya ya. Perannya itu membantu ibu ya, istrinya sedang hamil, istrinya melahirkan, istrinya mengasuh anak itu mendampingi ya. Mendampingi. Oke. Wow. Saling menyayangi. Jangan pas istrinya hamil lihat badannya gemuk atau apa, malah suaminya tinggal gitu. Iya, malah sibuk sendiri atau apa, itu saya kasihan sekali ya kalau ibu-ibu seperti itu ya, berjuang sendiri, kasihan banget. Jadi tolong para suami juga ikut berperan serta berperan serta untuk memajukan Indonesia kita dari rumah kita dulu. Oke, jadi bangun negara dengan membangun rumah tangga yang baik dan benar, seperti itu. Terima kasih banyak Bu Dr. Mutia atas kehadirannya, atas sharing pengalamannya kepada kami semua di podcast Daun Hijau. Ini pasti menjadi sesuatu hal yang sangat bermanfaat sekali bagi kami semua dan juga bagi para penonton semuanya. Ayo para penonton, kita jalankan apa yang sudah diberikan oleh Bu Mutia. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih banyak Bu Mutia atas kehadirannya di podcast Inspiratif Daun Hijau. Saya dadah dulu ke teman-teman sekalian. Kita akan bertemu lagi di podcast-podcast inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.